Pengen konsultasi tentang kesehatan? Atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Saya Dia Clarissa kembali menyapa Anda kerabat. Tentunya dalam rangkaian program Talk Show Smart Health edisi hari ini di Jumat 3 Oktober 2025. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas bagi kerabat Realita dimanapun Anda berada. Kita akan bersama selama formasi 1 jam ke depan dengan membahas sejumlah tema dari dunia kesehatan yang sayang sekali untuk kerabat Realita lewatkan. Kerjasama Realita FM bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan. Dan kerabat Realita selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Realita FM, siaran kami juga bisa kerabat Realita saksikan via streaming YouTube dan juga TikTok kami di Realita Official. Ya, kerabat Realita, kita punya tema pada pagi hari ini dengan tema tentang pembiusan. Nah, ini tema spesifiknya bagaimana operasi kerabat Realita. Ada pembiusan juga, kita bisa memahami seputar pembiusan saat di ruang operasi. Dan di studio ada narasumber kita pada pagi hari ini, ada Dr. Faiz Muhammad Anwar, spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Kita sapa dulu, ada Dr. Faiz di studio pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Ayu. Ya, gimana ini kabarnya dokter pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat terus. Alhamdulillah. Dokter, ini kan kita akan bahas tentang bagaimana pembiusan saat di ruang operasi. Benar. Nah, anestesi ini atau pembiusan ini kan sebenarnya sesuatu yang jarang sekali dibahas ketika di prosedur operasi. Orang taunya ya dokternya dokter bedah. Nah, ini ternyata anestesi ini juga suatu hal yang penting sekali tentunya dalam dunia atau ruang operasi begitu. Kita akan bahas tentang sebenarnya seperti apa sih prosedur dalam pembiusan saat operasi dan jenis-jenis pembiusan ini seperti apa dan efek-efek yang ditimbulkan juga. Nah, ini masih bersama dengan Dr. Faiz dan Ayu pada pagi hari ini. Untuk kerabat Realita yang punya pertanyaan, ini juga bisa dituliskan di kolom komentar kami di YouTube maupun TikTok kami Realita Official. Ya, dokter, mungkin langsung saja ini di pagi hari ini kita buka tentang bagaimana sih pembiusan saat operasi. Jenis-jenis dari pembiusan ini sebenarnya apa aja sih dok, dan bagaimana penggunaannya saat di ruang operasi? Silakan dokter. Ya, oke. Mungkin sebelumnya kita bahas dulu tentang pembiusan itu apa ya. Ya, jadi pembiusan itu atau kita sering sebutnya anestesi ya, bahasa kerennya, yaitu merupakan suatu tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten. Salah satunya adalah dokter anestesi untuk memberikan obat-obatan anestesi yang akan membuat pasien tertidur, tidak merasa nyeri, dan relaksasi. Nah, itu adalah 3 dari trias anestesi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pasien akan dilakukan suatu prosedur. Nah, yang paling sering itu adalah prosedur operasi. Nah, selain operasi, pembiusan itu juga bisa dilakukan pada pasien-pasien yang akan dilakukan diagnostik misalnya, ataupun pasien-pasien di ICU seperti itu. Ya, untuk jenis-jenisnya ya, jenis-jenisnya itu sendiri ada secara garis besar itu ada 3 macam. Nah, yang pertama itu anestesi umum atau biasa kita sebut bius total. Nah, itu bius total. Bius total itu bisa untuk semua operasi. Nah, tapi pasiennya nanti bakal tidak sadar dan setelah operasi baru dibangunkan seperti itu. Terus yang kedua itu ada anestesi regional atau biasa kita sebut itu bius separuh badan. Nah, bius separuh badan itu
untuk operasi-operasi tertentu di bagian tubuh tertentu. Misalnya yang paling sering itu operasi melahirkan atau seksio sesar. Nah, itu pasien akan dibius dengan disuntik di punggung, dimasukkan obat anestesi, nanti bakal tidak terasa dari perut sampai ke bawah seperti itu. Selain operasi sesar juga operasi-operasi tulang seperti ortopedi gitu bisa menggunakan operasi separuh badan kayak gitu. Terus yang terakhir itu yang ketiga bius lokal. Nah, bius lokal ini untuk prosedur-prosedur yang minor, misalnya ada luka terbuka yang harus dijahit, itu bisa menggunakan anestesi lokal. Atau misalnya lagi ada untuk cabut kuku gitu, biasanya anestesi lokal cukup gitu, mungkin seperti itu. Oke, untuk sebenarnya tujuan dari pembiusan itu apa sih, Dok? Ya, tujuan dari pembiusan. Nah, tujuan dari pembiusan ini seperti yang saya tadi bilang untuk dilakukan suatu prosedur tertentu. Misalnya operasi. Jadi, pasien disiapkan untuk prosedur operasi agar selama operasi nanti menjadi aman dan lancar. Jadi, pasien tidak merasakan nyeri. Nah, karena pasien tidak merasakan nyeri, operasinya juga berjalan menjadi lancar dan aman seperti itu. Terus selain dioperasi juga misalnya pasien-pasien anak-anak yang akan dilakukan misalnya CT scan. Nah, CT scan itu kan pasien anak-anak yang tidak bisa dikasih perintah gitu, itu kan harus diem ya. Nah, anak-anak itu tidak bisa diem. Jadi di situ peran kita sebagai dokter anestesi juga di situ. Pasien anak-anak itu nanti harus ditidurkan sebentar untuk dilakukan prosedur diagnostik seperti CT scan itu gitu. Oke, bisa digambarkan nggak sih, Dok, bagaimana proses dari pembiusan seorang pasien di ruang operasi ataupun ketika melakukan tindakan? Nah, berapa lama juga si bius ini bisa diatur begitu sampai kemudian pasien sadar sepenuhnya? Ya, jadi untuk dilakukan pembiusan itu ada step-stepnya ya. Jadi tidak langsung pasien datang langsung dibius seperti itu. Jadi pasien itu disiapkan terlebih dahulu, apalagi untuk pasien-pasien yang elektif atau bukan operasi emergensi. Jadi sebelum dilakukan operasi, pasien seperti wawancara gitu. Bisa di ruang rawat inap ataupun di poli. Jadi ditanyakan dulu riwayat penyakit sekarangnya apa, terus ditanyakan juga riwayat penyakit dahulunya, terus ditanyakan juga obat-obatan apa yang pernah dikonsumsi sebelumnya, terus ada alergi apa enggak. Nah, terus selain itu juga diperiksa juga pemeriksaan fisiknya, mulai dari tensi, nadi, oksigennya berapa. Terus setelah itu dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini seperti pemeriksaan lab darah, pemeriksaan foto ronsen dan juga rekam jantung seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah bagus semua, sudah siap, pasien dilakukan operasi aman seperti itu, tidak ada yang perlu dikoreksi. Misalnya gula darahnya tinggi, nah itu kan harus diturunkan dulu. Nah, kalau sudah normal, itu baru disiapkan untuk operasi. Nah, pemilihan teknik pembiusannya juga disesuaikan dengan jenis operasinya dan kondisi pasiennya seperti itu. Nah, ketika dilakukan pembiusan sudah diputuskan untuk operasi, ya nanti pasien akan dimasukkan ke ruang operasi dan dicek dulu juga sebelum dibius. Itu dicek lagi tensinya berapa, nadinya berapa, oksigennya berapa gitu. Kalau aman nanti dilakukan pembiusan. Pembiusannya sesuai dengan pilihan di awal, apakah harus bius total atau cukup dengan bius separuh seperti itu. Nah, setelah dilakukan operasi, pasien selesai. Nah, itu kan tergantung ya jenis operasinya apa, berapa lama. Misalnya operasinya cuma sebentar, ya dia pilih juga obat-obatan yang kerjanya cuma sebentar seperti itu. Kalau operasinya lama, ya dipilih obat yang juga efeknya itu lebih lama gitu. Nah, selesai operasi, pasien tidak langsung balik ke ruangan untuk perawatan, tapi observasi lagi di ruang namanya ruang pulih sadar gitu, ruang pulih sadar. Nah, ketika pasien sudah tidak ada keluhan, pasien sudah bangun, efek samping dari pembiusan itu sudah dirasa tidak ada, baru
dikembalikan ke ruang perawatan selanjutnya seperti itu. Oke, ada efek samping tadi dok yang disampaikan oleh Dokter Faiz tentang pembiusan ini. Ya, efek samping ya pasti ada ya, tapi cuma ini namanya resiko ya, resiko efek samping. Jadi resiko itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Jadi tidak selalu terjadi. Nah, gunanya persiapan itu tadi yaitu untuk mengurangi efek samping yang mungkin terjadi pada pasien. Efek samping yang paling sering itu ringan sebenarnya. Seperti ada mual muntah, terus menggigil. Terus untuk pasien yang dilakukan pembiusan total itu mungkin ada rasa tidak enak di tenggorokan karena dibius total kan nanti dilakukan pemasangan selang juga seperti itu. Terus ya untuk efek samping yang lebih berat itu jarang sebenarnya karena sudah disiapkan sejak awal tadi. Kalau memang kondisi pasiennya kurang baik, nah itu kita jelasin dari awal ke pasien dan keluarga kalau ada efek samping seperti ini yang mungkin bisa terjadi gitu. Yang paling sering sih ya efek samping ke kondisi jantungnya gitu kalau ada masalah jantung, tapi kalau di awal sudah normal jantungnya itu jarang terjadi gitu. Nah, untuk obat pembiusannya itu biasanya apa aja dok yang dipakai untuk jenis-jenis pembiusan ini? Ya, nah untuk obat-obatan yang bisa dipakai itu tergantung dari jenis pembiusan yang kita pilih. Misalnya tadi sudah disiapkan pasiennya, sudah ditentukan pemilihan anestesinya apa. Nah, nanti dipilih juga obat-obatannya. Misalnya anestesi total, bius total ya. Nah, itu obat-obatan nanti akan dimasukkan melalui infus. Nah, gitu. Seperti yang saya jelasin tadi ada trias anestesi ya. Jadi ada 3 obat nanti. Ada obat sedasi atau obat tidur. Terus yang kedua obat analgetik atau anti nyeri sehingga pasien tidak nyeri ketika dioperasi, dan juga yang ketiga obat untuk relaksasi gitu. Terus selain obat-obat anestesi, kita siapin juga obat-obat emergensi. Jadi nggak cuma obat bius yang kita siapin, jadi kita siapin berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Obat emergensi juga kita siapin seperti itu. Misalnya tensinya agak turun nih dikit, nah kita masukkan obat untuk menaikkan tensinya gitu. Terus untuk yang anestesi regional atau bius paruh tadi, obatnya itu obat anestesi lokal yang dimasukkan ke bagian tubuh tertentu. Misalnya yang bius paruh tadi disuntikkan di punggung. Nah, itu di ruang subarachnoid namanya gitu. Obatnya masuk tadi ke tempat itu, terus nanti pasien bakal merasa kebas dari perut sampai ke bawah gitu. Ya. Ya, itu bisa diatur nggak sih dok, berapa jam pasien bisa tertidur atau pasien bisa merasa kebas sampai kemudian prosedur operasinya selesai? Ya, untuk operasi bius total itu bisa di istilahnya di maintenance obatnya. Jadi selama operasi berlangsung itu diberikan terus obatnya selama operasinya masih berlangsung gitu. Jadi kan kita juga berkomunikasi dengan operator atau dokter bedahnya. Ini sudah mau selesai nih dok. Nah, itu baru kita mulai turunkan obat anestesinya gitu. Nah, sehingga kalau sudah selesai operasi, sudah ditutup, di plester gitu, ya pasien bisa cepat bangun seperti itu. Terus kalau untuk yang obat anestesi yang bius paruh itu dari awal kita milihnya, jadi nggak bisa di top up istilahnya. Jadi dipilih dari awal. Misalnya operasi sesar, operasinya kan cuma sekitar 1 jam gitu ya, nggak sampai 1 jam. Nah, dipilihnya obat-obatan yang kerjanya cuma 1 jam gitu. Terus misalnya operasi tulang, ortopedi gitu, itu kan operasinya bisa 1 sampai 2 jam. Nah, itu dipilih juga obat-obatan yang kerjanya 1 sampai 2 jam seperti itu. Oke, setelah prosedur operasi dok, ini apa ada juga pembiusan atau pemberian obat-obatan untuk memanajemen rasa nyeri yang ada pada pasien ketika habis tindakan? Ya, ketika pasien sudah selesai operasi, itu kan obat-obatan anestesi kita kan kita stop semua. Nah, sebelum itu kita berikan obat anti nyeri. Dan anti nyeri diberikan di ruang operasi.
yang nanti akan dilanjutkan di ruang perawatan selanjutnya. Jadi ketika pasien bangun sudah sadar itu tidak terlalu nyeri seperti itu. Kan namanya operasi tetap ada sakitnya dikit lah ya. Itu diatasi dengan obat anti nyeri juga. Obatnya juga kita pilih sesuai dengan jenis operasinya. Kalau operasinya cuma kecil gitu ya obat analgetik ringan mungkin bisa diberikan. Tapi kalau operasi besar misalnya sayatannya lebih panjang gitu, ya kita berikan obat-obatan yang lebih kuat gitu, seperti obat-obat opioid gitu. Jadi analgetiknya lebih kuat sehingga pasien tidak terlalu merasakan nyeri hebat seperti itu. Cuma tetap kita observasi terutama di ruang pulih sadar. Ketika pasien sudah sadar itu kita tanyakan ada keluhan apa, sakit apa enggak masih gitu, sakitnya bisa ditahan apa enggak seperti itu. Kalau memang masih ada keluhan ya kita berikan terapi lanjutan gitu. Misalnya ada mual muntah ya kita kasih obat anti mual dan muntahnya. Masih ada nyeri ya kita tambahi obat nyerinya gitu. Oke, ketika di ruang operasi, tugas dari dokter anestesi sendiri selain melakukan pembiusan ini apa, Dok? Ya, jadi setelah pasien dibius itu kita ndak ditinggal gitu, ditinggal tidur pasiennya gitu, ndak. Jadi kita terus observasi pasiennya, kan pasiennya kita pasang monitor. Jadi dipasang tensi, nadi dan saturasi oksigen. Itu 3 tanda vital yang wajib kita pasang seperti itu. Ya selama durasi operasi itu kita pantau terus tanda vital itu. Kalau misalnya ada kenaikan atau penurunan ya kita atasi hal tersebut gitu. Jadi pasien nggak ditinggal sendirian untuk dilakukan operasi seperti itu. Jadi tetap kita pantau terus, diobservasi selama durasi operasi juga sampai selesai operasi gitu. Ada gak sih, Dok, kejadian di mana ketika operasi sedang berlangsung terus tiba-tiba tanda vitalnya menurun atau kemudian pasien mengalami kejang atau segala macam begitu, hal-hal yang di luar harusnya terjadi begitu, tiba-tiba pasiennya mengalami gejala-gejala tertentu, ini apa juga bagian dari tugas dokter anestesi juga untuk memulihkan begitu? Ya itu juga bagian dari tugas kami ya. Jadi tugas kami itu juga nggak cuma membius ya. Jadi kita memastikan operasinya berjalan lancar dan aman gitu. Karena memang slogan dari anestesi itu the aim of anesthesia itu safety. Jadi istilahnya tujuan dari anestesi itu adalah aman untuk pasiennya. Jadi ketika pasien dilakukan operasi kita juga siapkan berbagai hal kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Jadi misalnya tadi obat-obat untuk menaikkan tensi itu kita siapin, obat emergensi lain misalnya terjadi kejang ya walaupun jarang ya itu terjadi kita siapkan juga seperti itu. Jadi dari awal sebelum operasi dan sampai selesai operasi itu kita pantau terus agar tidak terjadi komplikasi yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, tadi disampaikan juga di depan oleh dokter di ICU, ketika di ICU juga. Nah, ini perawatan seperti apa yang diberikan kepada pasien di ICU, Dok? Ya, jadi tugas anestesi itu nggak cuma di ruang pembiusan ya. Jadi kita juga merawat pasien-pasien di intensive care atau di ruang ICU. Jadi pasien-pasien kritis yang membutuhkan misalnya pasien yang membutuhkan ventilator atau alat bantu nafas itu kan harus dilakukan sedasi juga atau diberikan obat tidur seperti itu, karena kan dipasang alat ventilator itu tidak nyaman. Jadi kita berikan obat-obatan bius ringan untuk pasien agar lebih nyaman ketika dilakukan perawatan di ruang ICU seperti itu. Jadi kalau misalnya alatnya sudah dilepas gitu, alat ventilatornya aja, obatnya juga kita turunkan pelan-pelan seperti itu. Terus ya untuk pasien-pasien yang misalnya ada gangguan di kepala gitu, gelisah, nah itu kita juga berperan di situ untuk memberikan obat-obatan anestesi. Tapi harus diagnostiknya harus jelas terlebih dahulu, karena kan kita tidak ujuk-ujuk memberikan obat tidur seperti itu, karena obat tidur juga ada efek negatifnya juga kalau pasien
tidak dilakukan pemeriksaan diagnostik sebelumnya, seperti itu. Dokter, kalau misal ada kan kasus-kasus misal kayak ibu-ibu hamil kemudian dilakukan sesar kan, di apa sih, suntiknya di bagian belakang tuh pakai jarumnya, mungkin katanya besar. Nah, ini ada yang menceritakan bahwa itu sampai sekarang masih sering sekali sakit. Nah, itu sebenarnya kenapa, Dok? Ya, sebenarnya ya untuk jarum yang kita suntikan di punggung itu memang panjang tapi tipis ya, tipis. Jadi jarumnya itu lebih kecil daripada jarum infus yang kita pasang di tangan gitu ya. Jadi kan pasien sebelum operasi kan pasti dipasang infus dulu. Nah, itu sebenarnya jarum yang kita suntikan di punggung itu lebih tipis daripada jarum infus. Jadi ketika disuntikan itu rasa sakitnya sebenarnya lebih kecil daripada disuntik infus tadi. Cuma memang anatomi atau bentuk tubuh masing-masing pasien kan beda. Ada pasien yang untuk disuntik di punggung itu susah gitu. Jadi kita kan memasukkan jarum tadi itu ada tujuannya ke tempatnya, ke tempat subarachnoid namanya, untuk mengeluarkan liquor atau cairan, nanti obatnya disuntikan di situ. Nah, mungkin ketika disuntikan itu agak sulit gitu, mungkin pada pasien-pasien yang obesitas atau gemuk gitu, itu tingkat kesulitannya lebih tinggi. Jadi mungkin pada saat itu saat disuntikan sulit dapatnya, jadi mungkin bisa lebih dari satu suntikan gitu. Itu mungkin yang bisa membuat rasa nyerinya lebih lama gitu daripada pasien biasanya. Cuma itu ya jarang terjadi juga kok. Kalau lancar semuanya, penyuntikannya itu cepat, itu rasa nyerinya nanti bakal hilang sendiri gitu. Oke, untuk proses pemulihan, dokter, ketika terjadi proses operasi atau tindakan operasi, ini juga dipantau oleh dokter spesialis anestesi juga? Ya, jadi setelah operasi itu nanti pasien akan dipindahkan dari ruang operasi ke ruang pulih sadar namanya. Nah, di situ tetap dipasang monitor lagi, dicek nadi, tensi, dan saturasi oksigen. Nah, terus dipantau juga kesadarannya kalau pasien yang bius total. Nanti dipantau terus sampai pasiennya sadar baik. Kalau sudah sadar baik, keluhannya minimal, baru nanti dipindahkan ke ruang perawatan biasa, seperti itu. Beda gak sih, Dok, pemberian obat atau pembiusan ini kepada masing-masing orang? Ya, kalau secara garis besar itu sama ya, ada 3 tadi, ada yang bius total, bius regional, sama bius lokal ya. Nah, cuma masing-masing orang itu kita periksa sebelum operasi itu riwayat-riwayatnya sebelumnya. Misalnya ada riwayat gula darah tinggi, ada hipertensi, ada penyakit jantung gitu. Nah, itu yang mungkin akan berbeda penanganannya. Tapi untuk cara pemberiannya sama secara tiga hal tadi. Dari riwayat-riwayatnya tadi itu mungkin berkaitan dengan dosis obatnya. Dosis obatnya yang kita berikan itu berbeda masing-masing pasien. Tergantung dari berat badannya, tergantung dari riwayat penyakitnya tadi. Jadi kalau pasien yang misalnya tekanan darah tinggi, itu tensinya tidak boleh terlalu turun ketika dibius dan tidak boleh terlalu tinggi juga gitu. Jadi kita buat tensinya stabil, penurunan dan peningkatannya tidak terlalu tinggi. Karena pasien yang dengan riwayat darah tinggi itu istilahnya pembuluh darahnya sudah beda dengan pasien-pasien biasa, seperti itu. Kenapa sih, Dok, orang yang habis melahirkan secara normal itu kan misal ada robekan, nah itu kenapa tidak diberikan bius juga untuk ketika proses jahitnya? Ada nggak sih memang boleh atau tidak pemberian bius itu, atau memang ya sudah dibiarkan dijahit secara normal tanpa pembiusan? Ya, jadi sebenarnya waktu dijahit itu obat anestesi kita tuh masih bekerja gitu. Jadi kan dalam operasi sesar itu kan seperti saya bilang tadi, waktu operasinya sekitar 1 jam ya, 1 jam. Nah, obat yang kita suntikan di punggung tadi durasinya itu juga sekitar 1 jam lebih. Nah, itu masih ketika dijahit
dijahit untuk ditutup gitu, itu masih tercover dari obatnya tadi gitu. Tapi kalau memang operasinya misalnya memanjang, operasi melahirkan nih, ada kesulitan dari dokter objinnya, terus operasinya lebih panjang gitu, bisa sampai 2 jam. Nah, itu bisa kita eh, pilih teknik anestesi lain. Kan kita ndak bisa nyentik lagi di punggung kan pasiennya sudah tidur terlentang gitu. Jadi kita tambahkan obat anti nyeri ataupun obat tidur melalui infusnya. Karena kan untuk pasien-pasien ibu hamil yang akan dilakukan operasi sesar itu teknik pembiusan yang paling aman memang bius regional atau bius paruh badan, karena kan kita memikirkan juga tidak ibunya saja tapi memikirkan juga bayinya seperti itu. Nah, ketika bayi sudah lahir, nah itu kan sudah lepas hubungannya dengan ibunya, maksudnya obat yang kita berikan itu tidak akan berpengaruh lagi ke bayinya. Jadi ketika itu terjadi, misalnya operasinya memanjang, kita bisa berikan bius total seperti itu. Maksudnya ketika melahirkan secara normal dok, Oh, ke bawah, normal. ke bawah. Iya, Nah ini biasanya kan ada cerita-cerita itu di puskesmas apa itu ketika terjadi robekan. Nah Hmm. itu dijahitnya tuh nggak dibius. Nah ini bener gak sih dok? Atau Oh, memang iya. boleh sebenarnya dibius supaya mengurangi rasa sakit ketika dijahit secara hidup-hidup itu dok? Iya, ya. Ya, oke. Untuk yang lahir normal ya, ya memang sering terjadi robekan di jalan lahirnya seperti itu ya. Untuk dilakukan penjahitan di situ sebenarnya cukup dengan melakukan pembiusan lokal. Jadi dengan anestesi lokal disuntikkan di situ itu sudah cukup sebenarnya. Jadi tidak perlu dilakukan sampai bius total seperti itu. Jadi karena itu cuma dilakukan penjahitan, ya dibius di tempat itu saja gitu. Jadi di lokal anestesi di tempat itu. Nah, kalau misalnya masih nyeri, ya itu sebaiknya ya kita utarakan gitu ke petugas medis yang melakukan penjahitan agar obat anestesi lokalnya ditambahkan di tempat tersebut seperti itu. Itu pasien boleh sebenarnya meminta untuk proses pembiusan itu dokter? Bisa kan nyeri itu kan memang anti nyeri ya memang hak pasien masing-masing ya untuk tidak merasakan nyeri. Jadi kalau misalnya pasien merasakan nyeri ya sebaiknya diutarakan atau disampaikan kepada petugas medis yang menangani seperti itu agar ditambahkan obat anti nyerinya gitu. Oke. Pemberian anestesi atau pembiusan itu apa hanya terjadi ketika operasi-operasi saja dok? Untuk untuk hal-hal yang lain apa nggak boleh? Mm-mm. Ya, untuk di luar kamar operasi itu juga ada. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika di ruang diagnostik misalnya pasien yang anak-anak tadi tidak kooperatif, itu bisa diberikan obat tidur. Tapi tidak perlu obat anti nyeri karena kan diagnostik itu kan tidak melakukan sesuatu yang menyakitkan kepada pasiennya. Jadi cuma diberikan obat tidur saja. Selain itu mungkin yang operasi-operasi minor yang tidak harus di kamar operasi gitu, di ruang tindakan itu bisa diberikan bius lokal saja gitu. Kalau kayak pasien kecelakaan misal harus dijahit itu juga pakai pembiusan lokal juga dok? Ya, untuk yang penjahitan luka terbuka itu cukup dengan anestesi lokal saja. Anestesi lokal di sekitar lukanya dibersihkan dulu baru dilakukan penjahitan gitu. Itu efeknya sebentar berarti kalau cuman bius lokal ya dok? Ya, efek bius lokal itu lebih singkat memang daripada bius regional ataupun total tadi. Jadi karena penjahitan juga kan tidak terlalu lama juga ya efeknya. Untuk bius lokal itu bisa setengah jam sampai 1 jam maksimal gitu. Oke, berarti ketika efek pembiusannya misalnya habis, ini kita nggak boleh makan atau minum sesuatu dulu atau bagaimana dok? Atau boleh aja gitu setelah pasien mulai sadar gitu? Ya, jadi untuk pasien-pasien yang dilakukan bius total itu wajib menunggu dulu pasiennya sadar benar-benar sadar baru boleh diberikan makanan gitu ya. Jadi untuk waktunya itu sekitar kurang lebih 2 jam ya setelah pasien dilakukan operasi kembali ke ruangan itu kita kasih waktu 2 jam kan kita juga memikirkan obat-obatan yang masih tersisa gitu ya. Jadi kurang lebih obatnya nanti akan
keluar dari tubuh kita itu ya 2 jam setelah operasi kemungkinan sudah tidak ada obatnya, jadi obat anestesinya maksudnya. Jadi sebaiknya pasien minum dulu sedikit-sedikit ya, minum dulu sedikit-sedikit untuk merangsang ininya lambungnya dan ususnya untuk bergerak seperti itu. Kalau misalnya kita minum, pasien minum tidak ada keluhan, tidak ada mual muntah, baru diberikan makanan yang lebih berat seperti itu. Biasanya cara mengecek kesadaran pasien sudah pulih betul ini seperti apa, Dok? Diberikan rangsangannya seperti apa? Ya, untuk pasien yang habis total ya terutama ya, jadi kita panggil memang pasiennya. Kita panggil di ruang pulih sadar itu, dipanggil pasiennya, diminta menyebutkan namanya, diminta menyebutkan umurnya dan identitasnya gitu. Kalau pasien sudah bisa menyebutkan itu semua, ya kemungkinan sudah mulai sadar seperti itu. Nanti ketika sudah aman, tanda vitalnya, tensi, nadi, saturasi oksigennya aman, pasiennya sadar juga, baru kembali ke ruangan biasa gitu. Ada nggak sih, Dok, cerita-cerita ketika di ruang operasi begitu ataupun sedang melakukan proses anestesi yang unik selama ini yang dokter mungkin temui gitu? Ya, mungkin yang paling sering itu ya ketika pasien di ruang pulih sadar ya, kan pasien dari awalnya tertidur menuju bangun ini, bangun itu sering ya pasien mungkin alam bawah sadarnya itu yang paling sering dilakukan seperti itu. Misalnya ya orangnya suka ngaji gitu, tiba-tiba ngaji gitu ketika mau bangun. Terus misalnya orangnya suka nyanyi, nah ketika mau bangun itu tiba-tiba nyanyi gitu. Nah, ya itu dari alam bawah sadarnya sih yang paling dia sering lakukan biasanya kayak gitu. Oke. Tapi itu tergantung dari masing-masing pasien, tidak selalu terjadi juga gitu. Oke. Ada yang kemudian sampai kalau kejadiannya pasien kemudian misal kejang, Dok, ini apa tetap dilakukan pembiusan atau seperti apa ketika di ruang operasi? Ya, kalau misal terjadi kejang ya, nah terjadinya kejang itu kan pasti ada penyebabnya. Nah itu kalau misalnya terjadi sebelum dilakukan operasi dan pembiusan, yaitu sebaiknya pasien dicari dulu penyebab kejangnya apa. Tidak langsung dilakukan operasi, ya ditunda dulu, karena kan pasti ada sesuatu nih dari kejangnya. Misalnya ya ada masalah di kepala atau ada masalah di metaboliknya gitu yang membuat dia kejang. Dicari dulu kejangnya apa. Jadi ditunda operasinya, dicari penyebab kejangnya apa. Karena kan operasinya misalnya operasi yang elektif tadi yang tidak emergensi, yaitu harus dicari dulu. Tapi kalau misalnya terjadinya kejang ketika dilakukan operasi, yaitu kita atasi dulu kejangnya, diberikan anti kejang dan dilakukan pemeriksaan diagnostik atau mencari penyebab kejangnya nanti setelah aman semuanya gitu. Jadi fungsinya dokter anestesi itu di situ, membuat operasi lancar dan memberikan keamanan untuk pasiennya. Oke, kita masih akan lanjutkan lebih dalam lagi sambil menjawab beberapa pertanyaan yang berhasil masuk ke akun TikTok dan YouTube kami, Dokter. Jadi jangan kemana-mana, kerabat Realita tetap setia di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Dok, kalau di puskesmas itu ada nggak radionya kerabat Madura? Iya, di Cair Hidup. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri. Di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa.
Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melaksanakan survei penilaian integritas SPI untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2025 yang akan berlangsung selama periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan cara responden menerima WA Blast dari KPK. Link kuesioner pengisian survei penilaian integritas 2025 akan di-blast melalui WA SPI by KPK dengan label SPI 2025. Responden yang akan mendapatkan WA blast dari KPK adalah kategori internal yang terdiri dari ASN pemerintah Kabupaten Pamekasan, kategori eksternal yaitu pengguna layanan publik pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan expert ahli yang terpilih sebagai responden oleh KPK. Pastikan juga nama yang Anda terima dalam WA tersebut adalah benar nama Anda. Dan jangan lupa klik isi survei yang terdapat pada pesan tersebut untuk memulai pengisian survei penilaian integritas KPK. Dengan mengisi SPI, Anda turut memberantas korupsi. Berantas korupsi dengan ujung jari. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy.
bersama Kita Bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melaksanakan survei penilaian integritas SPI untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2025 yang akan berlangsung selama periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan cara responden menerima WA Blast dari KPK. Link kuesioner pengisian survei penilaian integritas 2025 akan di-blast melalui WA SPI by KPK dengan label SPI 2025. Responden yang akan mendapatkan WA blast dari KPK adalah kategori internal yang terdiri dari ASN pemerintah Kabupaten Pamekasan, kategori eksternal yaitu pengguna layanan publik pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan expert ahli yang terpilih sebagai responden oleh KPK. Pastikan juga nama yang Anda terima dalam WA tersebut adalah benar nama Anda. Dan jangan lupa klik isi survei yang terdapat pada pesan tersebut untuk memulai pengisian survei penilaian integritas KPK. Dengan mengisi SPI, Anda turut memberantas korupsi. Berantas korupsi dengan ujung jari. Ralita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Be smart, be healthy. Halo kerabat Ralita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama Kita Bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Masih dipencarloskan di Jalan Pamungperaja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat karena masih setia bersama dengan Nadia Clarissa dalam Talk Show Smart Health edisi hari ini, yang masih bersama dengan Dr. Faiz Muhammad Ammar, spesialis anestesiologi dan juga terapi intensif, dengan tema memahami seputar pembiusan saat operasi. Ya, kerabat Ralita, terima kasih untuk banyak atensi yang sudah diberikan. Kita izin bacakan beberapa pertanyaan dan komentar dokter ini di TikTok terlebih dahulu tentang apakah obat bius ini bisa berpengaruh terhadap kesehatan badan, dokter. Nah, mungkin bisa direspon, dokter. Iya, untuk obat bius berpengaruh terhadap kesehatan badan. Jadi obat bius yang diberikan itu ada efek kerjanya.
Kalau efek kerjanya sudah habis, itu sudah tidak berpengaruh lagi. Mungkin efek samping saja yang bisa terjadi, yang seperti yang saya sebutkan tadi, bisa ada mual, muntah ataupun menggigil tadi gitu. Dan efek samping itu ya bisa kita tangani dengan pemberian obat tambahan seperti itu. Berarti itu efeknya cuma sesaat aja ya dok ya, nggak Ya. sampai jangka panjang. Untuk jangka panjang itu kurang lebih tidak ada gitu. Yang paling sering efek sementara seperti itu. Oke, selanjutnya ada cerita dari salah satu kerabat Lalita menyampaikan bahwa kemarin istrinya saat melahirkan normal ada robekan dan waktu dijahit ternyata gak dibius. Entah apa harus minta dulu kalau mau dibius atau gimana SOP-nya ketika ada robekan. Dan rata-rata dari cerita orang yang lahir ada robekan mereka gak dibius saat dijahit. Sehingga dari hal itu lebih banyak menimbulkan rasa trauma ketika lahiran dan ternyata ada robekan. Nah ini gimana dok? Mungkin bisa direspon. Iya, untuk robekan jalan lahir yaitu sebenarnya harusnya diberikan anestesi lokal. Anestesi lokal di tempat robekannya tadi. Kalau misalnya memang masih nyeri, yaitu harus kita sebagai pasien ya harus bilang ke petugas medisnya untuk diberikan maksudnya untuk bilang kalau masih nyeri sakit gitu. Jadi nanti akan diberikan tambahan obat anestesi lokalnya. Mungkin obat anestesinya lokalnya kurang atau gimana gitu. Tapi secara umum ya akan diberikan gitu untuk apalagi dijahit gitu. Dijahit kan sakit ya. Jadi harusnya diberikan obat anestesi lokal seperti itu. Harusnya begitu ya, dok Iya. ya. Kalau ternyata nggak diberikan itu sebenarnya berbahaya tidak ketika dijahit secara hidup-hidup begitu? Ya itu nyeri tadi ya, yang nyeri ketika nyeri akut seperti itu bisa menimbulkan nyeri kronis juga. Nyeri kronis itu yang nyeri yang berkepanjangan tadi. Kalau misalnya nyeri akutnya tidak tertangani, apalagi dijahit tanpa obat bius seperti itu. Jadi bisa menimbulkan ya trauma juga gitu. Oke, selanjutnya dokter ada dari kerabat Lalita bertanya, sejauh ini ada efek samping yang tidak terduga kah dok ketika pasien sadar dari obat bius? Ya, kalau efek samping yang tidak terduga sebenarnya yang paling sering itu efek alergi ya. Misalnya pasien sebelumnya ditanyakan sebelum operasi tidak punya alergi, tapi ternyata ketika masuk obat-obatan itu ada beberapa obat yang alergi. Nah gitu kita siapkan juga untuk menangani efek alerginya gitu. Nah untuk efek-efek samping lain ketika pulih sadar, yaitu tadi pasien biasanya itu ya hal yang paling sering dilakukan di alam bawah sadarnya yang dilakukan gitu. Ketika dari menuju tidak sadar menjadi bangun gitu, menjadi bangun bangun penuh gitu, sadar penuh. Nah itu paling sering yang terjadi ya seperti ngigau gitu. Tapi tidak semua pasien seperti itu gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, apakah kalau sudah dibius bisa ngigo dan apakah itu berbahaya untuk jangka panjang? Ya. Kalau ngigo itu bisa, tapi paling seringnya ketika pasien dalam keadaan sudah selesai operasi dan akan menuju dari tidak sadar menjadi bangun gitu. Itu bisa terjadi, tapi untuk efek jangka panjangnya itu tidak ada. Jadi kalau efek obat anestesinya sudah habis, sudah hilang, ya efek samping atau ngigonya tadi juga tidak berbahaya dan tidak ada pengaruhnya juga untuk jangka panjang kayak gitu. Selanjutnya sesuai dengan tema dok, kalau memang takut dibius itu gimana ya? Ya, orang takut itu kan biasanya kan karena tidak tahu mau diapakan ya. Jadi di sini kita belajar ya dibius itu seperti apa, hal-hal yang bisa terjadi seperti apa, dan orang ya pasien juga harus terbuka terhadap dokternya, penyakit apa yang sedang diderita ataupun riwayat-riwayat sebelumnya, agar dokter anestesi ataupun dokter bedahnya bisa mempersiapkan pembiusan dan juga operasinya dengan lebih baik gitu. Dan kalau pasien sudah tahu mau diapakan, itu ya kurang lebih dia akan lebih tenang gitu dan lebih percaya terhadap tenaga medis yang akan menangani. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dok, kalau apa harus dibius ya dok kalau operasi sekalipun operasinya operasi kecil? Ya, untuk
Operasi kecil ya. Sebenarnya kan tujuan untuk dilakukan pembiusan itu untuk mengurangi rasa sakitnya. Ya sebaiknya diberikan untuk walaupun operasi-operasi kecil, kecuali ya permintaan dari pasiennya, saya tahan sakit gitu, ndak mau dikasih obat bius, ya itu hak pasien untuk menolak itu gitu. Ada pertanyaan juga, kenapa ya dok anestesi tempel setelah operasi sudah tidak diperbolehkan kembali, padahal itu sangat membantu sekali bagi pasien yang nggak pakai RX? Ya, sebenarnya yang obat anestesi tempel itu bukan tidak boleh ya, tapi diberikan atas indikasi dan perintah dari dokter. Jadi karena obat tempel itu termasuk obat keras yang ditempel di biasanya di dada, itu kalau diberikan dengan dosis yang tidak sesuai itu bisa berbahaya terhadap pasien. Jadi pemberiannya harus sesuai dengan advis dari dokternya, dan juga dipantau pos pemberiannya atau setelah pemberiannya itu dipantau juga, karena tidak bisa diberikan begitu saja, memang seperti itu. Iya, menyambung tadi untuk operasi-operasi yang RX. Nah, ini kenapa itu bisa dikatakan minim rasa sakit? Nah, apa ini juga berkaitan dengan proses anestesinya, dok? Ya, seiring berkembang teknologi ya, jadi kita dari anestesi juga berperan di sini, terutama untuk yang sering kita dengar dengan metode ERAX ya. Jadi di metode ERAX ini kita dari anestesi itu akan menambahkan obat anti nyeri tambahan di bagian saraf perutnya. Jadi ketika selesai operasi itu kita akan menyuntikkan obat anestesi lokal menggunakan alat USG, dan disuntikan di situ pas di saraf yang membuat nyeri di di luka operasinya gitu. Nah, obat anestesi lokalnya itu ditambahkan di situ, dan ketika selesai operasi itu nyerinya lebih sangat minimal gitu, sehingga pasien lebih cepat untuk mobilisasi, artinya pasien lebih cepat untuk bergerak. Nah, ketika pasien lebih cepat bergerak, dia akan lebih cepat juga untuk pulihnya. Makan minumnya juga lebih cepat, dan pulangnya juga bisa lebih cepat, seperti itu. Oke, dokter, terakhir mungkin ada saran untuk masyarakat ketika akan menjalani operasi supaya nggak takut lagi untuk dibius nih, dok? Ya, sarannya atau pesannya ya jangan takut untuk dilakukan pembiusan. Tanyakan kepada dokter atau petugas medis yang menangani. Jangan takut untuk bertanya, karena kita semua dari petugas medis ada untuk membuat operasi atau pembiusan yang akan dilakukan oleh pasien itu berjalan aman dan lancar. Jadi tanyakan semuanya agar diketahui apa yang akan dikerjakan kepada dirinya gitu. Dan kalau ada yang bingung, tanyakan langsung juga kepada dokternya, seperti itu. Dan jangan takut, karena kita tujuannya semua di rumah sakit itu untuk keselamatan pasien, seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Nur Faiz Muhammad Amar, Ya. spesialis anestesiologi dan juga terapi intensif, sudah hadir pada pagi hari ini, dok, dan berbagi ilmunya juga. Dan terima kasih untuk kerabat Realita yang sudah setia bersama dengan kami dalam rangkaian program Smart Health edisi hari ini. Ini juga menjadi akhir kebersamaan kita dalam rangkaian program Smart Health kerabat. Saya Dia Clarissa pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,1 Realita FM Pamekasan. Kerabat Madura. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi